dan kemenangan ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Shalom. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah meninggal Yesus Tuhan, Juru Selamat bagi kita semua. Dia mati untuk kita, tetapi kabar baiknya Dia akan bangkit untuk menebus dosa kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu. Dia berkorban untuk kita. Dia mencurahkan darahnya untuk kita. Bapak Ibu, dibutuhkan korban agar kita dapat selamat. Amin. Orang tua berkorban, bekerja banting tulang demi anak-anaknya, supaya anaknya apa? Bisa makan, bisa sekolah. Ada korban. Semua itu harus ada korban. Bapak Ibu kesini juga harus berkorban. Korban waktu, korban uang, korban tenaga. Betul? Korban pikiran juga. Mungkin yang tadi datang sini ada yang mikir, komporku tak mateni belum ya? Ada enggak? Sampai katanya Bu Shirley, mau tak pasangi CCTV aja dapurku biar no. Ya, biarkan kalau pergi ke gereja itu enggak kepikiran. Semua di sini harus ada korban. Katakan amin. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Agar kita dapat selamat, Dia harus berkorban. Kita yang seharusnya manusia yang penuh dosa. Dosa itu harus dibayar dengan darah. Upah dosa adalah maut. Tetapi kita tidak mengalami maut yang kedua. Mungkin secara jasmani kita mungkin akan tinggalkan tubuh jasmani ini. Tetapi secara roh kita hidup selama-lamanya dengan Dia. Amin. Di dalam kekristenan tidak ada kematian kedua. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam kekristenan tidak ada kematian kedua. Amin. Tetapi di luar kekristenan ada yang namanya kematian kedua. Di dalam kekristenan itu lahirnya 2 kali, matinya berapa kali? 1. Ucapkan dengan saya, lahir 2 kali, mati 1 kali. Tetapi di luar Kristus, lahir 1 kali, matinya 2 kali. Saudara pilih yang mana? Lahir 2 kali, mati 1? Iya. Bapak Ibu, Yesus berkorban, rela turun dari surga untuk kita semua. Dia rela disalib untuk menebus setiap dosa kita. Kenapa kok Yesus rela disalib? Hari ini saya bagikan ada 3 poin yang harus Bapak Ibu bawa pulang. Kenapa kok Yesus rela disalib? Ngapain Yesus kok kayak kurang kerjaan? Kenapa sih Yesus kok rela turun disalib? Kenapa kalau Dia Tuhan kok kenapa enggak pakai cara yang lain aja? Menyelamatkan manusia, menebus manusia pakai cara yang lain. Kenapa? Seringkali kan pertanyaannya gitu. Bapak Ibu, saya mau katakan, di dalam dosa, upahnya itu adalah maut. Jadi kalau kita berdosa, itu harus maut yang menggantikan. Kristus datang turun ke dunia ini, Dia rela disalib untuk membayar maut tersebut, agar kita tidak perlu menjalani maut tersebut. Amin. Yesus datang ke dunia ini untuk membayar, sehingga kita yang harusnya jatuh ke dalam maut, kita tidak perlu menuju ke maut. Amin, paham? Ada contohnya, pada suatu ketika ada seorang raja menetapkan kebijakan bahwa ada hukuman cambuk 10 kali bagi orang yang kedapatan mencuri di dalam wilayah kerajaannya. Suatu ketika terjadilah kejadian pencurian ya di dapur istana. Sering terjadi pencurian. Lalu raja ini menyuruh ajudannya, cari siapa yang melakukan perbuatan ini. Dia harus dilaksanakan hukuman. Cambukan berapa kali tadi? 10. Lalu ketika ajudannya mencari siapa pelakunya, ternyata didapati pelakunya adalah ibunya sendiri. Dicari tahu, selidik punya selidik, kenapa kok ibunya mencuri. Seharusnya bukan mencuri,
Tetapi karena ibu ini sering kelaparan tengah malam, dia mengambil makanan, sebagian makanan daripada istana. Lalu didapati bahwa ibu ini sedang makan pada tengah malam hari di istana. Akhirnya mau tidak mau, raja ini harus melaksanakan hukumannya. Sebenarnya bisa nggak kalau raja ini bilang, udah khusus untuk ibuku ini, hukumannya diganti, bukan cambukan 10 tetapi bayar denda. Bisa nggak kalau seperti itu? Sangat bisa. Tetapi integritas seorang raja akan dipertanyakan kalau demikian, betul? Sehingga apa yang terjadi? Raja ngomong, oke, hukuman tetap berjalan, 10 cambukan tetap berjalan, tetapi biarlah saya yang menggantikan ibu saya. Ibu, kamu pergi dari sana, biar saya yang menggantikan posisi itu. Akhirnya dia melepas jubah kerajaannya. Dia memberikan diri kepada ajudannya. Ayo Algojo, laksanakan hukuman. Siapa yang melaksanakan hukuman? Algojo nyambuk siapa? Rajanya. Demikianlah pula dengan Kristus, yang seharusnya telah ditetapkan bahwa upah dosa adalah maut. Gak ada ganti selain itu. Tetapi Kristus sendiri yang dari surga turun menggantikan kita atas segala dosa-dosa kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu, kenapa sih Yesus kok rela-relanya turun dan disalib? Kenapa kok Tuhan itu rela disalib? Kenapa? Ya, apa kurang kerjaan? No, ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, dia rela dirinya untuk disalib. Yang pertama, karena kasih. Ucapkan sama-sama saya dengan saya. Karena apa? Karena kasih. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya akan dia tidak akan beroleh binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus turun ke dunia ini karena kasih, Bapak Ibu. Kalau bukan karena kasih, mungkin Tuhan ngomong dari surga, wis babah no, wis ben mati kabeh. Kayak kejadiannya apa? Nuh. Sebenarnya kejadian Nuh itu Tuhan juga gak tega. Akhirnya dia apa? Tuhan apa? Nuh, aku nyesel. Telah, istilahnya apa ya? Melenyapkan manusia. Sebagai gantinya aku gak akan melakukan hal ini lagi. Sebagai gantinya aku mengikat perjanjian dengan engkau dengan apa? Tanda apa? Dikasih pelangi supaya gak kejadian lagi. Tuhan itu gak suka melakukan hal itu seharusnya. Dia sangat mengasihi kita anak-anaknya. Sehingga kalau sekarang Yesus sudah mati di salib untuk kita, kita harusnya menghargai karya salib itu, amin. Kita harus memenuhi setiap apa panggilan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita baca dalam Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua. Saya katakan kasih Yesus ini adalah korban yang harum, korban yang terbaik. Saya katakan, karena apa? Di dalam dia tidak ada celah dosa. Yesus turun ke dunia ini, dia benar manusia, tetapi dia juga Allah. Dia bisa merasakan lapar dalam kemanusiaannya. Dia bisa merasakan ketakutan dalam kemanusiaannya. Tetapi dia juga Allah yang bisa mengadakan mujizat. Kesembuhan orang mati dibangkitkan, air menjadi anggur, badai diteduhkan. Ini Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Efesus 5 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang Kristus sudah memberikan korban dan persembahan yang harum bagi Allah. Dikatakan juga kemarin saya sempat singgung, dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Siapa gembala yang baik? Gembala yang baik Yesus, bukan Pak Robi ya. Bukan Pak Robi. Gembala yang baik adalah Yesus. Dikatakan, akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Demi siapa? Demi domba-dombanya. Siapa di sini yang domba-domba Yesus? Yang gak angkat tangan ini dombanya siapa? Ya, kita semua ini dombanya Yesus. Bapak Ibu, berbicara soal domba. Domba itu banyak menghasilkan sesuatu buat gembalanya. Amin. Saya ngomong gini bukan, wah ini Pak Robi minta-minta. Ini enggak. Gembala kita, gembala agung kita Yesus. Amin. Gembala kita yang baik Yesus. Saudara datang di sini bukan karena ngelihat Pak Robinya, bukan karena ngelihat hamba Tuhannya, bukan ngelihat siapa yang melayani, tetapi saudara melihat gembala yang baik. Amin. Saudara datang ke sini karena ngelihat gembala yang baik. Bapak Ibu, berbicara soal domba. Kalau Yesus rela mengorbankan dirinya, kita domba-domba juga harus rela mengorbankan diri kita. Apa yang bisa diberikan domba bagi gembalanya? Saya katakan di sini ada bulu. Bulu ini berbicara tentang pemurnian Bapak Ibu. Biasanya kalau bulu domba itu warnanya apa sih? Putih ya. Tuhan Yesus kan katakan, walau dosamu merah bak kain kesumba, tetapi ia sanggup untuk memutihkan seputih salju. Berikanlah bulu yang terbaik untuk Tuhan. Hai domba-domba, berikanlah bulu yang terbaik untuk gembala yang baik. Apa sih bulu itu? Saya ulangi sekali lagi. Bulu berbicara mengenai pemurnian. Biarlah hatimu boleh dimurnikan. Biarlah hatimu boleh dimurnikan. Motivasi saudara ke gereja, motivasi saudara berdoa, motivasi saudara mendekat kepada Tuhan, biarlah boleh dimurnikan. Jangan sampai kita motivasinya uang terus, sehingga kita kerap dipanggil disebut sebagai Yudas. Banyak ya sekarang ya istilah Yudas ya. Banyak orang sedikit meninggalkan Tuhan dipanggil Yudas, diketik netizen itu suka Yudas. Kita nggak perlu menghakimi, tetapi biarlah diri kita sendiri yang dimurnikan. Jangan sampai kita seperti Yudas yang menjual Yesus demi uang, harta, posisi mungkin. Amin. Yang kedua, selain bulu, domba dapat memberikan daging, korban sembelihan. Daging ini berbicara mengenai penyerahan hidup. Ayo, serahkan hidupmu pada Dia. Kalau saat ini mungkin engkau mengalami kekhawatiran, serahkan kekhawatiranmu pada Dia. Usahamu, pekerjaanmu, serahkan kepada Dia. Amin. Serahkan. Jangan kau genggam terus ya. Apa yang ada padamu jangan kau genggam terus. Ayo serahkan pada Tuhan. Kalau Tuhan turun tangan, semuanya pasti Tuhan buat jadi berhasil. Amin. Saya teringat tentang Alkitab ya. Alkitab kita itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu temanya tentang salib Bapak Ibu. Kalau kita mau ingat Musa disuruh Tuhan untuk membuat tiang dan ada ular yang melingkar. Itu berbicara tentang salib. Dan hal itu sekarang dipakai oleh sebagai simbol apa? Apotek, ya betul ya. Yang tiang ada ular melingkar itu simbol apotek, itu dari Alkitab. Yang kedua Elisa. Ketika Elisa kapaknya terjatuh di sungai. Elisa minjam, itu kapak hasil dari minjam. Jatuh di sini berbicara apakah engkau mengalami kejatuhan hidup saat ini? Apakah usahamu jatuh? Apakah pekerjaanmu mungkin jatuh? Keluargamu mungkin tidak sedang baik-baik saja. Tetapi Elisa melakukan, dia melempar kayu. Kayu ini berbicara tentang salib. Dilemparkanlah kayu itu di atas kapaknya. Dan tiba-tiba kapak itu bisa berdiri sendiri. Saya mau katakan, jikalau saat ini engkau mengalami kejatuhan, kasih kayu itu, salib itu, sertakan dalam setiap apa yang kau lakukan. Pasti akan ada kebangkitan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, akan dibangkitkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.
Saudara percaya katakan amin. Ya. Yang ketiga, domba menyerahkan susu. Sebenarnya banyak ya. Ada segala macam itu banyak. Ada kulit, lemak segala macam. Tapi 3 hal aja. Bulu, daging, susu. Susu ini berbicara soal kehidupan atau kebaikan kepada sesama. Ayo, melalui karya Yesus Jumat Agung ini, kita harus berbuat kebaikan sama-sama. Katakan amin. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, saudara boleh beriman. Yang kedua pengharapan, dan yang ketiga kasih. Dan yang paling terbesar diantaranya ialah kasih. Kalau Yesus sudah mengasihi engkau dan saya, Dia rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Saudara juga harus mengasihi sesamamu. Engkau harus rela memberikan apa yang seharusnya engkau bisa beri. Berikanlah, kata Alkitab demikian. Betul loh? Alkitab kan berkata demikian ya. Kalau engkau sanggup memberi, ya berilah. Jangan engkau tahan-tahan. Engkau menyuruh saudaramu, besok engkau kembali lagi kepadaku. Jangan. Kalau engkau bisa memberi sekarang, bisa memberi, berilah sekarang juga. Amin. Ayo terapkan kasih. Orang Kristen, anak Tuhan itu terkenal akan apa? Kasihnya. Terapkan kasih. Yang pertama kasih. Yang kedua, kenapa Yesus rela untuk disalib? Yang kedua, Yesus rela disalib untuk memberikan keteladanan. Ucapkan dengan saya, keteladanan. Dalam Yohanes 15 ayat 13, 14. Coba dibuka. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Dikatakan di sana, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Jikalau apa? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayo, melalui salib ini Yesus memberikan contoh kepada kita. Yesus mengatakan, ayo, kamu adalah sahabatku. Siapa yang di sini senang kalau disebut sahabat sama Tuhan? Siapa yang senang? Ayo angkat tangan. Yang senang disebut sahabat Tuhan siapa? Jangankan di sahabat Tuhan, disebut sahabatnya presiden, kira-kira seneng gak? Oh seneng. Disebut sahabatnya menteri gitu loh. Oh seneng. Ojo menteri wis, bupati. Ojo bupati, lurah wis. Senengnya gak karuan. Oh aku kenal sampai Pak Lurah itu. Itu sahabatku. Itu baru Pak Lurah. Kalau sahabatnya Tuhan katakan engkau sahabatku. Wah itu luar biasa sekali ya. Tuhan begitu baik buat kita. Amin. Saudara, Tuhan itu punya gelar loh. Ada bapak ibu tanya sama saya, Kurobi, gelare Kurobi kok cek akeh nih? Belum banyak. Ada itu namanya Pak Ivan Wijaya itu, gelarnya sampai 13 ya. Saya baru 4, 2 akademik, 2 secara certified, secara sertifikat. Tuhan juga punya gelar Bapak Ibu yang manusia nggak pernah ketahui. Apa gelarnya Tuhan? Gelarnya Tuhan itu adalah The Man of Sorrow. Apa? The Man of Sorrow. Kalau orang Jawa ngomong soro. Apa itu kira-kira soro itu? Apa? Susah. Oh, uripmu kok cek sorone. Uripku kok cek sorone. Ya betul ya. Ini sorrow, bahasa Inggris. Tapi kalau Jawa juga ada kedekatan, sorrow. Bapak Ibu, Tuhan punya gelar The Man of Sorrow. Sorrow ya, bahasa Inggrisnya gimana? Sorrow ya. Yang artinya apa? Orang yang biasa menderita. Tuhan Yesus itu orang yang biasa menderita. Tuhan Yesus itu loh, orang yang biasa menderita, gak pernah ngeluh. Duh aku kok mesti disalib sih, aku kok mesti dicambuk ini. Gak pernah ngeluh. Halo, Tuhan Yesus saja gak pernah ngeluh loh. Kalau kita menderita gimana? Tuhan aja gak pernah ngeluh.
Kita anak-anaknya seharusnya juga nggak harus ngeluh ya. Karena penderitaan kita itu sudah ditanggung semua oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan gak pernah ngasih cobaan yang lebih kekuatanmu, gak pernah. Tuhan selalu ngasih pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa kok sering ngeluh? Tuhan aja gak pernah ngeluh kok, saudara ngeluh. Ayo coba baca Yesaya 53 ayat 5. Hari ini kita banyak baca firman ya. Yesaya 53 ayat 3. Dengan cepat dikatakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Ada yang dihina di sini? Ada yang sedang dihindari orang di sini? Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Yesus saja itu dihina, gak masuk hitungan dikatakan. Ada yang saudara saat ini sedang dihina atau dibincangkan orang? Ojo nyambat ya, Yesus saya gak nyambat kok. Saudara ojo nyambat. Yo Pak, ikut Tuhan Pak. Lah aku kan menungso. Loh saudara kan anak Tuhan. Ya toh, saudara anak Tuhan. Seharusnya anak itu niru apa? Bapaknya atau tonggonya? Anak niru bapaknya. Bapaknya gak pernah nyambat. Saudara jangan nyambat. Doa. Kalau sekarang kau sedang mengalami suatu hal masalah, doa. Anak Tuhan itu dikatakan, saya katakan, anak Tuhan itu harus punya senjata dalam menghadapi pergumulan. Dan senjatanya anak Tuhan itu apa? Menderita. Senjatanya anak Tuhan itu apa? Menderita. Baca 1 Petrus 4 ayat 1. Saya ngomong gini berdasarkan ayat ya. Kalau nggak ada ayatnya itu nanti takutnya ngomongnya sembarangan. Rancu ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Dikatakan 2, 3. Oh mana ayatnya? 1 Petrus 4 ayat 1. Bisa dibuka 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Dikatakan di sini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Dikatakan, anak Tuhan itu senjatanya dipanggil untuk menderita. Firman Tuhan katakan, pikulah kuk yang berasal daripadaku. Ini kuknya ringan. Penderitaannya itu ringan, gak berat. Amin. Kalau Yesus disalib, dia berjalan sekitar 6 jam menuju Golgota. Dia dibantu oleh siapa yang mengangkat kayu salib? Siapa namanya? Simon dari Kirena. Wah, ini lulus sekolah minggu semua ya. Simon dari Kirena. Salib, kayu salib yang begitu berat dia pikul. Sehingga wajahnya yang tadinya rupawan tidak dikenali bahwa dia adalah Yesus. Sehingga dikatakan, hai ibu, ini anakmu. Penderitaan. Orang Kristen gak boleh kalah dengan penderitaan. Justru penderitaan itu adalah senjatanya orang Kristen. Orang Kristen gak boleh menyerah dengan penderitaan. Justru dalam penderitaan kita boleh dimenangkan. Katakan amin. Yesus gak pernah ngomel saat mengalami penderitaan. Justru dia ngomong, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus gak pernah ngomel. Yesus justru mengampuni. Yang ketiga, kenapa dia rela kok disalib? Yang ketiga, yang terakhir, Yesus rela disalib karena Yesus tahu manusia itu memerlukan penyelamat. Kalau Yesus gak turun, mungkin manusia gak akan selamat kok.
Inilah yang membedakan kita orang Kristen dengan orang yang di luar Kristen. Yesus mati itu pasti, dan Yesus bangkit itu pasti juga. Saya mau katakan, jangan kau bersedih saat ini, mungkin Yesus disalib mati untukmu. Tetapi kabar gembira, Dia akan bangkit, Dia akan mengalahkan maut, Dia menang atas maut, Dia hidup atas maut. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yang ketiga, Yesus tahu bahwa manusia memerlukan penyelamat. Kita baca ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ini ayat favorit ya. Dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah dikatakan, oleh bilur-bilurnya saudara telah sembuh. Yang sakit jasmani saat ini, ingat, oleh karena bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Yang sakit secara keuangan, Pak, bilur-bilur darah Yesus bisa nyembuhkan Pak keuangan. Oh, sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Dikatakan apa? Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darah Yesus itu heran Bapak Ibu. Sampai-sampai ada jemaat, Pak, saya kemana-mana bawa darahnya Yesus. Loh, saya bilang, hati-hati loh Bu, tasmu ini tas mahal. Lah sampai perjamuan lo dibawa-bawa. Kan darah Yesus tahu tuh benar, dibawa-bawa. Hati-hati loh, tasmu ini mahal. Saya lihat tasnya ibu ini, wah puluhan juta ini, mereknya LV. Inilah sampai perjamuan ini buka, semutan dirubung semut, tasmu kok dirubung semut loh Bu, larang-larang ini Bu. Bukan itu yang kita maksud ya. Darah Yesus itu sudah kita jalankan ya, kemarin kita perjamuan darah Yesus. Darah kita adalah darah Yesus. Sudah tercampur jadi satu. Amin. Gak usah perlu di kemana-mana bawa perjamuan darah Yesus, minyak urapan kemana-mana. Nanti saudara jadi ahli Taurat, orang Farisi. Di tembok mana doa, teriak-teriak doa, kemana doa. Gak perlu. Tetapi dengan kau yakini darah Yesus sudah menyembuhkanmu, darah Yesus sudah memulihkanmu, itu sudah cukup buat saudara. Amin. Bapak Ibu, 3 hal yang tadi saya mau ulang. Kenapa Yesus rela untuk mati untuk kita? Yang pertama, karena kasih. Gak ada kasih yang lebih besar selain kasihnya Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus rela mati untuk kita? Karena Dia untuk memberikan keteladanan buat kita. Ya. Dan yang ketiga, karena Yesus tahu manusia butuh penyelamat, butuh diselamatkan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kita tundukkan kepala kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua berdoa, ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau yang seharusnya bisa diam bertahta di atas kerajaan surga. Engkau gak perlu turun seharusnya Tuhan. Tetapi karena Engkau melihat manusia perlu diselamatkan dan kasih-Mu sungguh besar atas kami, Engkau rela turun dari atas surga, turun ke dunia, mati untuk kami, disalibkan,
bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan terima kasih. Oh